Tuhan merancang kita seturut kehendaknya. Mazmur 139 ayat 13-14 jelas berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Allah merancang kita secara khusus. Bahkan dia merancang setiap manusia yang pernah hidup secara khusus. Berhentilah sejenak, saudara. Coba renungkan kebenaran yang menakjubkan yang sedang saya bicarakan. Wow. Tahukah saudara, Daud juga mengatakan dalam Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, direkam di bagian bumi paling dalam, mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, arti dari ayat ini sangat dalam, hanya sedikit hal yang serumit tubuh manusia. Tahukah saudara, semua sistem dalam tubuh kita ini bekerja sama dengan cara yang tepat sebab Allah telah merancangnya demikian. Bahkan saudara, dalam Mazmur 139 mengatakan bahwa Allah memperhatikan saat kita bertumbuh di dalam rahim ibu kita. Dia mengawasi setiap detail penciptaan kita karena bahkan sebelum kita dilahirkan dia sudah memiliki tempat, tujuan, dan rencana buat hidup kita. Jika tidak, kita tidak akan ada di sini. Tidak ada bayi yang lahir secara tidak disengaja. Allah telah merencanakan kita. Orang tua mungkin tidak merencanakan, tetapi percayalah Tuhan telah merencanakan. Atau mungkin kita memiliki orang tua yang baik, atau orang tua yang buruk, atau orang tua yang acuh, tak acuh. Atau mungkin kita bahkan tidak mengenal orang tua kita. Siapapun orang tua kita, Allah telah memilih karena mereka memiliki DNA yang tepat untuk menciptakan kita, dan Tuhanlah yang menginginkan kita. Ingat, tidak ada anak yang tidak dikasihi Tuhan. Allah punya rencana. Jika kita ada di sini itu karena Tuhan memang menginginkan kita di sini. Sungguh menakjubkan kasih Tuhan. Alkitab mengatakan betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, tidak terselidiki keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Roma 11 ayat 33-34. Jawabannya tentu saja tidak. Tidak seorang pun dapat menjelaskan tentang Allah. Jika kita dapat menjelaskan tentang Allah, maka kitalah Allah. Wow, saudara, apa yang telah Allah lakukan dalam merancang kita itu luar biasa. Tidak terlukiskan, tidak terjangkau akal pikiran kita manusia. Jadi bagaimana seharusnya kita merespon rancangan Allah ini? Bersyukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang luar biasa. Alkitab mengatakan hal ini, 2 Korintus 9 ayat 15, saudara. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan. Saudara, mari kita renungkan. Apa artinya bagi kita tahu bahwa kita ada karena memang Allah yang menginginkan kita ada? Di mana kita bisa melihat bukti kemurahan hati Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tanggapan kita terhadap rancangan khusus Allah bagi kita seharusnya adalah rasa syukur. Luangkan waktumu bersyukur sebab Tuhan telah menciptakan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Mazmur 99 sampai 101 dan 1 Korintus 1 ayat 18-31, ini intinya, jangan pernah biarkan siapapun mengatakan bahwa kita adalah kecelakaan. Kita bukanlah kecelakaan, tapi rancangan mulia. Tuhan memberkati.